Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisis pengembangan pembelajaran yang kami pilih yaitu jenjang SMP yang terletak di Bulelawang, yaitu SMP Negeri 1 Bulelawang. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Asana Nabila. Kemudian yang kedua ada Mbak Melia Kumalasari. Selanjutnya ada Mas Fatwa Azmi Syahriza. Selanjutnya ada Mbak Umi Azzatus Saidah Intansari. Kemudian ada yang terakhir yaitu Mas Jabar Maulana. Langsung saja masuk ke dalam materi nggih. Yang pertama, visi yang telah kami rencanakan, yang nomor 1 yaitu meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menumbuhkan jiwa toleransi yang tinggi antar sesama murid, guru, dan semua pihak yang terkait dalam proses pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa jenjang umum seperti SD, SMP, dan SMA itu terdapat beberapa agama, tidak hanya Islam saja, yaitu terdapat beberapa agama yang ada di Indonesia. Jadi yang perlu kita tekankan sekali yaitu toleransi antar beragama atau antar suku atau antar latar belakang. Kemudian yang kedua yaitu membentuk generasi yang berakhlakul karimah, berkarakter, toleran, peduli lingkungan, dan berdaya saing tinggi. Nah, untuk poin yang kedua ini nanti akan masuk ke dalam pembahasan materi misi karena di situ terdapat beberapa pembentukan organisasi-organisasi yang nantinya terdapat dari beberapa agama atau dari agama itu sendiri yang kemudian akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial atau melakukan kegiatan agama itu sendiri. Poin selanjutnya tentang misi akan dijelaskan oleh Mbak Melia Kumalasari. Baik, yang selanjutnya adalah misi dari SMPN 1 Bulelawang. Jadi di sini kita memiliki 3 misi. Yang pertama adalah menciptakan organisasi keagamaan bagi tiap-tiap siswa sesuai dengan agama mereka masing-masing. Jadi, adanya organisasi keagamaan ini sebagai wadah untuk menampung setiap kegiatan keagamaan siswa, di mana dalam kegiatan tersebut siswa dapat meningkatkan rasa keimanan mereka dan juga meningkatkan rasa toleransi antar teman yang beda agama. Yang selanjutnya adalah meningkatkan pembelajaran baik akademik maupun non-akademik. Untuk pembelajaran akademik sudah jelas ya bahwa pembelajaran akademik itu juga sangat penting untuk setiap sekolah yang mereka kalau akademiknya itu maju, mereka dapat mengikuti olimpiade-olimpiade yang dapat mengharumkan nama sekolah. Non-akademik pun juga begitu. Jika mereka memiliki skill yang bagus dalam kegiatan non-akademik, mereka juga akan dapat meningkatkan mengharumkan nama baik sekolah. Yang selanjutnya adalah meningkatkan peduli lingkungan. Di sini kami menggunakan misi ini karena kami ingin meningkatkan sekolah adiwiyata, di mana dalam sekolah adiwiyata itu kita sangat peduli terhadap lingkungan, yang artinya kita menjaga baik lingkungan sekolah. Jika lingkungan baik, pembelajaran pun akan berjalan dan lancar. Jika lingkungannya asri, bersih, sehat, siswa pun akan betah di sekolah dan mereka akan belajar dengan senang dan juga menerima pembelajaran dengan baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Oke. Selanjutnya kita beralih kepada sumber belajar atau pemanfaatan sumber belajar yang dilakukan oleh sekolah kami SMPN 1 Bulelawang. Pertama, di sini kita mengambil sumber belajar dengan contoh barang bekas. Barang bekas merupakan barang-barang yang dapat ditemukan di lingkungan kita yang sudah tidak dapat dipakaikan lagi sesuai dengan kemanfaatannya, namun kemanfaatannya itu tidak hilang dan dapat kembali kita daur ulang untuk menjadi sebuah sumber belajar yang tentunya dapat bermanfaat bagi peserta didik. Semisal pada barang-barang bekas kemasan, kemudian juga kulit-kulit jeruk atau buah lainnya, juga barang-barang bekas lainnya yang kita dapat olah kembali menjadi sebuah sumber belajar. Seperti misalkan tadi kulit-kulit buah tersebut dapat dibentuk sebagai pupuk dalam pelajaran IPA. Kemudian juga bungkus-bungkus kemasan yang nantinya dapat diubah menjadi suatu karya
yang berkaitan dengan pendidikan seni atau juga prakarya. Nah, barang-barang bekas ini termasuk dalam daftar sumber atau pemanfaatan sumber belajar kita. Kemudian juga tentunya barang-barang bekas tersebut dapat menjadikan lingkungan sekitar dari sekolah itu tentunya bersih, juga kreatif serta inovatif. Nah, berbicara tentang lingkungan sekolah, itu akan beralih kepada selanjutnya, yakni realita lingkungan sekolah. Apa yang dimaksud dengan realita lingkungan sekolah? Lingkungan sekolah merupakan realita terkait tentang lingkungan keberadaan sekolah tersebut. Misal sekolah tersebut berada di lingkungan santri, atau lingkungan yang bersih, atau lingkungan yang mengedepankan toleransi. Nah, itu bisa kita kembangkan. Seperti pada SMPN 1 Bulawang ini yang misalkan berada di lingkungan santri, maka tentunya sekolah tersebut akan mengadopsi nilai-nilai kesantrian yang nantinya akan dimanfaatkan menjadi sumber belajar dalam kehidupan sekolah. Juga misalkan tentang kampung kebersihan atau kampung yang mengutamakan kebersihan, maka nantinya SMPN 1 Bulawang tersebut akan menggunakan nilai-nilai kebersihan sebagai suatu aspek penting dalam pembelajaran di kehidupan sekolah SMPN 1 Bulawang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Saya akan menjelaskan sumber belajar internet. Nah, yang pertama yaitu email. Email ini merupakan singkatan dari electronic mail atau surat elektronik. Email ini juga berguna sebagai aplikasi yang memungkinkan seseorang untuk mengirimkan surat elektronik ke orang lain yang berbeda tempat. Dengan syarat keduanya ini harus memiliki koneksi ke internet. Dan email ini atau electronic mail itu merupakan salah satu jenis layanan internet yang dapat digunakan untuk berkirim surat secara elektronik. Kemudian yang kedua yaitu ada newsgroup. Nah, ini merupakan suatu kelompok diskusi yang tidak menggunakan email. Nah, jadi diskusi yang dilakukan itu dengan menggunakan koneksi langsung ke lokasi tersebut. Untuk mengakses newsgroup ini diperlukan perangkat lunak yang dipasang pada komputer klien. Kemudian yang ketiga yaitu ada mailing list. Nah, mailing list ini juga sering diistilahkan sebagai milis, yaitu sebuah alamat email yang digunakan oleh sekelompok pengguna internet untuk melakukan suatu kegiatan tukar-menukar informasi. Nah, setiap pesan yang dikirimkan ke alamat tersebut, alamat milis, secara otomatis akan diteruskan ke alamat email seluruh anggotanya. Dan pada umumnya milis ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana diskusi atau pertukaran informasi di antara para anggotanya. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada telnet. Nah, telnet ini merupakan telecommunication network. Nah, ini merupakan sebuah protokol jaringan yang digunakan pada internet atau local area network untuk menyediakan fasilitas komunikasi berbasis teks. Interaksi dua arah yang menggunakan koneksi virtual terminal. Telnet ini dikembangkan pada tahun 1969 dan distandarisasi sebagai salah satu standar internet pertama. Jadi telnet ini memiliki beberapa keterbatasan yang dianggap sebagai risiko keamanan. Kemudian yang terakhir ada internet relay chat. Nah, pada hal ini layanan ini biasa disebut sebagai chat. Nah, seperti yang biasa kita lakukan di WhatsApp itu ya, chat. Ini tuh berbentuk komunikasi internet
di internet ya, yang menggunakan sarana baris-baris tulisan yang diketik melalui keyboard. Nah, internet relay chat ini suatu bentuk komunikasi di internet yang diciptakan untuk komunikasi interpersonal, terutama komunikasi kelompok di tempat diskusi yang dinamakan channel atau saluran. Tetapi juga bisa untuk komunikasi jalur pribadi, terlebih bisa berjalan di semua sistem operasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Jamal. Benda khusus dalam media pembelajaran. Nah, pastinya setiap individu pasti mempunyai benda khusus yang membuat dia semangat dalam belajar. Ya, seperti contoh handphone, telepon genggam itu ya. Mungkin sebagian orang menganggapnya itu hal yang wajib ia punyai, tapi sebagian orang menganggap itu benda khusus yang akan memudahkan dia dalam belajar. Seperti yang teman-teman jelaskan di awal tadi, mungkin ada botol sebagai media pembelajaran, ada mind mapping buat media pembelajaran. Tapi dengan adanya benda khusus dalam setiap individu akan membuatnya lebih semangat dalam belajar.